lagi ya sama saya. Ini di pertemuan terakhir ya, ketiga ini. Sama seperti kemarin, saya akan membahas soal-soal ya. Jadi terkait verbal itu kalian harus banyak-banyak latihan soal. Supaya apa? Supaya kalian ini perbendaharaan katanya itu banyak gitu loh. Jadi kalian bisa tahu istilah-istilah apa namanya bahasa bahasa baku, tidak baku, kaitannya dengan sinonim sama antonim kan ya. Jadi kalian bisa mengenal apa sih arti kata ini, kata itu, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kita soal lagi. Akan saya share screen untuk soalnya. Ini ada 15 soal. Petunjuknya kalian disuruh memilih salah satu jawaban dari empat opsi yaitu A, B, C, atau D yang memiliki arti sama atau mendekati dengan arti kata yang dicetak dalam huruf kapital. Jadi seperti yang kemarin ya, tentunya ini adalah soal tentang sinonim ya, mempunyai arti sama atau sinonim gitu ya. Langsung saja ke yang pertama. Ini adalah akselerasi. Kata akselerasi. Mungkin udah nggak asing nih buat kalian nih. Akselerasi itu apa ya artinya ya? Kecepatan. Percepatan, betul sekali. Jadi akselerasi itu biasanya erat kaitannya sama lama studi ya. Jadi apa namanya di sekolah-sekolah gitu kan kadang ada sekolah siswa siswa akselerasi gitu ya. Artinya itu siswa itu melakukan percepatan eh, studi. Nah, dengan kata lain, akselerasi itu artinya atau sinonimnya adalah Percepatan. percepatan. Iya, betul sekali. Nomor dua, dikotomi. Dikotomi itu apa? Dikotomi, ada yang tahu nggak nih dikotomi? Dikotomi? Dikotomi itu pembagian atau pemisahan dari unsur-unsur yang berbeda. Jadi misalnya ada dua istilah yang berbeda, dua kata yang berbeda, dua arti yang berbeda, dua unsur yang berbeda, itu namanya dikotomi. Ya. Jadi kira-kira yang mana nih? Apa? Dualitas. Dualitas. Ya, betul sekali. Jawabannya dualitas ya. Nah, saya bahas nih, dua kepala. Dua kepala kan sama-sama kepala ya. Berarti itu artinya sama, ya kan? Berarti dia sama, bukan sesuatu yang berbeda, sama-sama kepala gitu kan ya. Apalagi yang C, kembar dua. Berarti sama ya, persis gitu ya. Dua orang yang sama itu kembar. Kemudian apalagi nih yang dua kekuatan, sama-sama kekuatan ya. Sedangkan arti dikotomi itu adalah dua hal yang berbeda. Berarti jawabannya tidak lain adalah dualitas. Oke. Berikutnya adalah bala. Bala. Ini bukan. Bencana. Oh, iya, betul sekali. Bala ini bukan arti bahasa Jawa ya. Bala ini dengan arti bahasa Indonesia menurut KBBI itu dia artinya adalah bencana atau bahaya. Yang biasa kalian dengar ya, misal nih di suku kita ya, di suku Jawa, itu sering banget kita melakukan doa tolak bala misalnya. Kita pernah melakukan doa tolak bala. Itu artinya apa? Menolak bencana, doa untuk menolak bencana atau bahaya. Nah, berarti sinonim dari kata bala itu adalah bencana atau bahaya. Gitu ya, bencana. Kemudian legitimasi. Legitimasi. Ada yang pernah dengar nggak legitimasi itu apa sih? Belum pernah. Biasanya sering banget itu kita dengar di istilah-istilah hukum ya.
Pengesahan. Kalau opsi, hah? Pengesahan, Mbak. Iya, betul sekali pengesahan. Iya, iya, betul, betul, betul. Jadi, opsi A pengaturan, kemudian B pengendalian, sama D itu pengikat. Itu artinya kan mirip ya? Pengaturan, pengendalian, pengikat, tata tertib, itu sama ya? Nah, yang beda sendiri yang mana artinya? Ya cuman yang C, pengesahan. Berarti jawabannya cuma satu kan? Gak mungkin jawabannya double ya. Yaitu pengesahan. Sekali lagi, pengaturan, pengendalian, pengikat, itu sama-sama semacam tata tertib gitu loh. Aturan. Artinya sama intinya. Yang A, B, sama D ini. Berarti jawabannya adalah pengesahan. Kalau nggak ngerti artinya ini ya. Tapi kalau ngerti artinya bagus. Oke, jawabannya pengesahan. Berikutnya, bukti diri. Bukti diri. Kita Identitas. 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 Iya, betul. Kau tahu sih identitas? Pernah denger ya? Pernah. Iya, pernah denger di mana nih kira-kira sering dengar kata bukti diri di mana? kartu tanda pengenal. Oh, betul, betul. Tapi di sini arti dari kartu tanda pengenal ini bukan tanda ya, tapi identitas kan sebagai identitas ya. Jadi bukti diri Ya, ini artinya adalah identitas. Kalau jati diri itu apa jati diri? Jati diri itu kita ya, mengenal diri sendiri, jati dirinya kita tuh bagaimana, karakternya kita gitu-gitu ya, itu jati diri. Kalau tanda berarti sebuah tanda yang menandakan, misal, oh, Sultan yang tandanya seperti ini nih. Nah, itu tandanya, misal punya tai lalat dan lain sebagainya itu tanda. Ciri-ciri, ciri-ciri itu karakteristik ya. Anaknya tinggi, rambutnya ikal dan lain sebagainya itu ciri-ciri. Sedangkan yang dimaksud dengan apa namanya bukti diri ini adalah identitas, ya betul. Berikutnya adalah siklus. Daur. Apa? Daur. Daur. Kenapa daur? Kenapa bukan rangkaian? Karena mengulang. Boleh, boleh. Jadi siklus ini adalah sesuatu yang tidak ada awalnya, yang tidak ada akhirnya. Dia selalu berkelanjutan, berkaitan. Rangkaian ini hampir mirip ya, tapi rangkaian yang berkelanjutan gitu loh. Kadang kan serangkaian itu dia akan terputus ya. Sedangkan siklus ini adalah suatu rangkaian yang tidak terputus. Artinya adalah daur. Gitu ya. Ini ada jebakannya nih rangkaian, mungkin ada yang bingung gitu ya. Tapi kalau misal tahu arti siklus itu adalah daur, boleh ya. Misalnya siklus hidrologi, berarti daur air gitu ya dan lain sebagainya. Lanjut, mortalitas. Apa ini mortalitas? Kematian. Iya, betul sekali. Jadi mortalitas ini artinya adalah kematian. Bukan tingkat ya, mungkin tingkat mortalitas, oh Mortal gitu Kombat. namanya tingkat kematian gitu ya. Jadi ada mortalitas, itu artinya kematian, terus ada juga kelahiran, itu artinya apa? Nama lainnya apa kelahiran? Natalitas ya. Di sini kan kalau kita lihat nih di pilihan ganda itu ada dua pilihan yang berlawanan arti ya, kelahiran sama kematian. Kalau pakai tips nih, kalau kalian nggak ngerti artinya ya, pakai tips ada kelahiran, ada kematian. Wah ini nih dua kata yang berbeda nih. Berarti jawabannya salah satunya nih, mortal. Mungkin ada yang suka nge-game gitu ya, mortal. Mortal itu kan kematian ya. Oke, berarti jawabannya sinonim mortalitas itu adalah kematian. Kalau kelahiran tadi ya natalitas ya, bukan pertarungan, bukan tingkat. Lanjut, berikutnya iterasi. Iterasi ya, bukan literasi ya. Iterasi itu apa? Yang suka komputer mungkin sering dengar istilah iterasi.
Iterasi, ada yang tahu nggak iterasi itu apa? Enggak. Enggak. Oh, nggak ada yang tahu. Jadi iterasi itu adalah dia sering um, muncul di istilah komputer ya, yang mana istilah iterasi itu adanya adalah pengulangan atau perulangan, pengulangan, pengulangan. Misal double klik gitu, klik yang berulang gitu ya, double gitu ya, atau perulangan. Itu iterasi di istilah komputer ya. Artinya ya hubungan korelasi ini sama, berarti nggak mungkin dong jawabannya double. Nah, ini ya. Jawabannya adalah perulangan. Selanjutnya adalah adiktif. Tandu. Adiktif. Candu. Hah? Candu. Candu, Tandu. ya betul sekali. Jadi kita pernah mendengar istilah zat adiktif ya. Itu adalah zat yang membuat kecanduan, ya kan? Nah, berarti arti dari adiktif itu apa? Canduan atau candu. Itu adiktif gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih opsi yang B, ingin berhenti sama, jadi candu sama sama ingin berhenti itu kan bertolak belakang ya. Berarti jawabannya salah satunya. Ternyata jawabannya adalah candu. Ingin berhenti ini dia lawan katanya ya. Obat terlarang ini bukan apa ya? Kalau obat terlarang itu kan tergolong ke jenisnya. Ini obat terlarang gitu ya, bukan adiktifnya, bukan adiktifnya. Napsa ini juga obat terlarangnya gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Arti dari adiktif itu adalah candu. Nomor 10. Artifisial. Buatan. Apa? Buatan. Artifisial buatan? Iya, betul. Jawabannya adalah buatan. Arti dari artifisial itu adalah buatan. Di sini ada kata alami, ada kata murni. Kan ini sama aja kan? Gak mungkin dong jawabannya dua. Oh, berarti nggak mungkin jawabannya A sama C. Ada kata buatan, ada kata alami. Ini kan merupakan lawan kata ya. Maksudnya apa? Dua kata yang berbeda ya. Yang tadi alami sudah dicoret. Oh, berarti nggak lain, nggak jauh. Jawabannya adalah yang buatan. Itu. Bukan campuran ya. Berikutnya adalah konspirasi. Sering dengar mungkin kalian teori konspirasi yang suka nonton YouTube mungkin ya. Persekongkolan. Iya, konspirasi itu artinya adalah persekongkolan, betul sekali. Persekongkolan. Jadi bukan politik, bukan persatuan. Persatuan ini persatuan, persamaan ini mirip ya, tapi arti dari bahasa Indonesianya sendiri itu artinya adalah persekongkolan. Sudah nggak asing kan ya dengan istilah konspirasi ya. Berikutnya nomor 12. Sanitasi. Sehat. 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 Sehat ya, kok tahu? Taunya dari mana? Pilihan yang lain nggak ada yang mendekati. Iya ya, nggak mungkin iritasi ya, nggak mungkin juga apalagi irigasi. Udah pasti Ah, B sama C itu salah. Dan sanitasi ini artinya juga bukan kotor. Dia adalah sehat ya, betul. Jadi apa namanya? Di sini adalah merupakan upaya menjaga kesehatan. Si apa sanitasi itu artinya itu. Jadi kalau di dalam bidang kesehatan, sanitasi itu merupakan kata yang sudah nggak asing ya buat kalian mungkin ya dari yang orang tuanya mungkin orang kesehatan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya di sini ada tiga istilah nih yang berkaitan sama kesehatan. Ada sehat, iritasi, sama kot. Itu adalah jawaban. Nah, jawabannya itu apa sih? Oh, sehat gitu ya. Karena nggak mungkin iritasi, nggak mungkin juga kotor. Iritasi sama kotor ini kan sesuatu yang negatif gitu ya. Sedangkan yang positif sendiri yang mana? Oh, ini sehat gitu. Oke, lanjut. Vandalisme. destruksi.
Apa? Des? Destruksi. Iya, destruksi. Betul. Destruksi artinya apa sih? Vandalisme itu artinya apa? Apa yo? Artinya apa? Vandalisme atau destruksi itu artinya apa? Ada yang tahu artinya apa? Loh, tadi yang jawab siapa? Tahu nggak artinya apa? Vandalisme atau destruksi itu artinya adalah merusak barang milik orang lain Masuk atau 19. fasilitas umum ya. Destruksi. Di sini nih opsi A ada validitas. Validitas itu artinya apa sih kalau validitas? Validasi, validitas. Apa coba artinya? Validitas itu apa? Atau validasi gitu. Misal saya ingin validasi pembenaran ya. Kebenaran. Apa? Pembenaran ya. Kebenaran. Ya kebenaran itu validasi atau validitas. Valid artinya benar gitu ya. Kalau instruktif, Destruksi. iya perintah gitu ya. Instruksi, instruktif. Instruktif itu kayak apa ya semacam instruksi kan perintah ya. Jadi dia adalah kata yang bersifat memerintah itu instruktif. Kalau produktif, kegiatan menghasilkan Prod- Produk. produk apa barang gitu ya. Oke, lanjut nomor 14. Evaporasi. C. Penguapan. Penguapan. Ya, Penguapan. betul. Evaporasi itu artinya adalah penguapan. Sering dengar kata evaporasi di mana kalian? Ring. Hah? Ring. Apa? Proses evaporasi itu adalah proses penguapan. Misal apa ya? Misal di IPA mungkin ada perubahan dari zat cair menjadi gas, itu menguap ya. Terevaporasi, terjadi penguapan, gitu kan? Inilah Oke. 3 perpisahan sekolah paling unik di Indonesia. Kolaborasi. Lanjut. Ayo apa itu? Nomor 15. Nomenklatur. Nomenklatur itu apa? Tata nama. Tata nama, betul sekali tata nama ya. Sistem penamaan itu namanya nomenklatur atau tata nama. Kalau nominator apa? Daftar ya, daftar nama. Kalau kandidat, calon kandidat gitu ya. Ilmu hewan ini ngecoh banget ya. Jadi jawabannya adalah yang C, tata nama. Berikutnya adalah soal tentang antonim. Pilihlah jawaban di bawah ini yang merupakan lawan kata dari soal nomor 14, 16. Heterogen. Heterogen, antonimnya apa sih? Homogen. 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 Oh, mungkin. Iya, homogen. Heterogen ini artinya apa sih? Banyak. Banyak, beragam, bermacam-macam, variatif. Itu adalah arti dari heterogen. Lawannya berarti apa? Tunggal. Dia nggak punya teman namanya homogen. Gitu ya. Oke, ini ada variatif, beragam. Ini arti dari heterogen senyawa. Ini dia pengecoh aja. Oke, lanjut. Makar. Makar. Artinya apa sih makar tuh? Wah, kamu suka makar.
Wah, kamu suka berbohong, tipu-tipu, tipu muslihat. Jujur. Berarti lawan katanya adalah Jujur. jujur. Bukan adil ya, bukan makmur dan juga bukan aman. Ini kata-kata positif semua sih, tapi makar itu artinya adalah tadi uh, tipuan ya atau bohong gitu ya. Berarti lawan katanya adalah jujur. Berikutnya amatir. Profesional. Profesional. Iya. Amatir tuh apa sih artinya? Hah? Apa? Am- amatir. Wah, kamu amatir nih. Gitu. Apa misalnya? Hah? Apa? Jadi amatir itu ya bukan profesional ya. Jadi Pemula. amatir itu bisa diartikan sebagai suatu hal yang mungkin dia bisa melakukan sesuatu, tapi dia melakukan sesuatu itu bukan karena keahliannya dia, bukan karena dia itu di bidangnya gitu loh. Itu dia biasanya melakukan sebuah yang bisa dia lakukan itu hanya sekedar hobi atau hanya sekedar iseng senangan semata itu namanya amatir. Nah, jadi iseng, wah aku otodidak berarti amatir gitu kan ya. Sedangkan lawan katanya itu berarti profesional, orang yang ahli di bidangnya. Profesional. Sering dengar ya kata amatir ya pasti ya. Berikutnya, nisbi. Nisbi. Hmm? Nisbi itu artinya apa sih? Artinya dulu deh. Nisbi di dalam KBBI itu artinya adalah relatif atau tidak mutlak. Berarti lawan katanya adalah Absolut. absolut. Absolut itu artinya apa? Pasti. Mutlak, pasti, tetap gitu ya, absolut. Dia betul sekali. Kalau bebas bergerak ini kan dia tidak pasti, tidak tetap gitu ya. Atau tidak mutlak atau berubah-ubah gitu kan ya. Itu sama dengan artinya nisbi, sedangkan antonimnya adalah absolut. Kemudian stabil. Stabil. Labil. Iya, labil. Ini cenderung ke sifat ya, misal stabil. Orang yang stabil dengan ucapannya gitu ya. Berarti sekali dia berkata A, ditanya yang lain jawabannya tetap A gitu ya. Kalau misal labil berarti dia masih pelin-pelan. Ya, pelin-pelan. Belum punya pendirian itu namanya labil. Lawan kata dari stabil. Berikutnya versus. Artinya apa versus? Lawan. Lawan ya. Berarti lawan katanya apa? Mitra. Mitra atau partner ya. Jadi versus sering mungkin kalian lihat pertandingan apa versus apa gitu kan ya. Berarti apa lawan apa kayak gitu kan. Nah ya, lawan ini adalah sinonimnya. Berarti antonimnya apa ya? Oh, mitra. Mitra ini partner ya, teman, sahabat gitu ya, mitra. Itu lawannya. Kemudian hedonisme. Pernah dengar mungkin hedonisme? Sederhana. Sederhana. Iya, lawan kata dari hedonisme adalah sederhana. Kalau artinya apa sih hedonisme itu artinya apa? Boros. Boros, royal ya. Jadi hedonisme ini dia cenderung ke apa sih kebiasaan ya, tingkah laku gitu ya. Si A ini merupakan orang yang hedon, orang yang royal, suka berfoya-foya. Itu hedon. Royal, royal sama loyal beda ya. Royal itu arti dari hedonisme. Berarti lawan katanya adalah sederhana. Kalau loyal itu artinya apa ya? Setia.
Setia, betul. Saya ini orangnya loyal gitu ya. Berarti setia. Saya loyal di pekerjaan saya. Berarti saya setia dengan pekerjaan saya. Gitu ya. Bukan ramah ya. Oke, gitu. Nomor 23, elastis. Lawan katanya apa, elastis? Kaku. Kaku. Iya, kaku. Elastis itu kan lentur ya. Dia itu lentur, bisa berubah-ubah bentuk, mudah kembali ke bentuk asal. Itu namanya elastis. Berarti lawan katanya adalah kaku. Kaku, dingin kaku gitu ya. Oke. Berikutnya, defensif. Defensif, sering mendengar mungkin di Ofensif. sejarah. Hah? Ofensif. Iya, ofensif. Artinya apa sih defensif itu? Bertahan. Bertahan ya. Sedangkan ofensif? Menyerang. Menyerang. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah ofensif. Di sini muncul serangan nih. Ya, muncul serangan. Loh, kenapa kok jawabannya bisa dua? Gini nih. Defensif itu kan kata apa ya? Kata kerja ya. Yang mana kita itu eh apa ya? Bertahan. Kita bertahan. Berarti lawan katanya bertahan itu apa sih? Menyerang, bukan serangan ya. Beda ya, serangan sama menyerang ya. Nah, menyerang itu apa sih? Lah itu ofensif itu menyerang. Itu. Oke, lanjut. Eklektik. Eklektik ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Mungkin baru buat kalian ya. Jadi eklektik itu dia adalah cara untuk memilih sesuatu yang dianggap adalah yang terbaik gitu loh. Atau sinonimnya itu adalah sinonimnya eklektik ya. Itu adalah selektif. Apa selektif itu apa berarti? Milih-milih. Milih-milih. Berarti lawan katanya apa? Tak pilih-pilih. Iya, tidak pilih-pilih. Wah, si A ini anaknya eklektik. Dia suka milih-milih teman gitu misalnya. Nah, itu namanya eklektik. Berarti lawan katanya adalah tidak pilih-pilih. Gitu. Lanjut, nomor 26, monoton. Monoton, apa sih monoton? Sering dengar nggak? Terus menerus. Iya, monoton tuh artinya terus-menerus. Berarti lawan katanya apa? Dinamis. Dinamis, betul sekali. Monoton itu artinya adalah berulang-ulang dan selalu sama. Jadi tidak beragam. Itu adalah arti dari monoton. Jadi sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi itu terus gitu ya. Nah, kebalikannya, nah antonimnya itu adalah dinamis. Dinamis ini dia bisa berubah-ubah. Itu dinamis. Saya kecepatan nggak ya ngajarnya? Barangkali kecepatan kalian bisa ngomong ya. Siap. Ya. Jawabannya dinamis ya. Itu dia bisa berubah-ubah. Lanjut. A priori. Pernah dengar nggak? A priori. Belum. Belum. Belum ya? Ini apa namanya sebuah istilah yang mana jadi gini nih, suatu pengalaman seseorang itu diperoleh sebelum ia mendapatkan pengetahuan. Itu namanya a priori. Sebelum ada kata pri. Berarti lawan katanya yang mana? Proporsi. A ah, ini apos, ada pos kan? Kayak kalian pre-test, post-test. Ini ada pre, ini ada pos. Oh, berarti jawabannya yang D. Jadi a priori itu tadi ya sebuah pengalaman
yang kita alami sebelum kita mendapatkan pengetahuan gitu loh. Jadi tanpa mendapat pengetahuan dulu itu namanya a priori. Sedangkan a posteriori itu adalah sebuah pengalaman yang kita dapatkan setelah kita mendapatkan pengetahuan setelahnya. Setelah mendapatkan pengetahuan itu namanya a posteriori. Ini merupakan lawan kata. Jawabannya a posteriori. Ini kan ini ya ada pre. Oh berarti lawan katanya pre itu adalah pos. Ya. Ini jawabannya. Oke lanjut. Tinggi. Pendek. Ren- Iya. Bukan rendah ya. Kenapa bukan rendah sih? Lawan katanya tinggi itu apa ya? Pendek. Loh, kenapa bukan rendah? Naik. Lawan katanya rendah apa? Apa? Jadi gini nih. Ini kaitannya sama fisik atau tubuh seseorang. Dia tuh tinggi. Kalau tinggi berarti lawan katanya adalah pendek. Sedangkan rendah ini dia bisa maknanya itu bisa banyak. Rendah itu dalam artian apa sih? Oh, misal unsur-unsur yang didapat itu dia rendah misalnya, sedikit gitu ya, itu rendah. Jadi kurang cocok ya kalau misal itu adalah istilah lawan katanya istilah tinggi itu kurang cocok. Jadi udah pasti lawan kata dari tinggi itu adalah pendek. Gitu ya. Oke, jawabannya pendek. Kalau bongsor, lawan katanya bongsor apa sih? Bongsor itu kan tinggi besar ya. Kalau apa namanya? Kalau lawan katanya apa? Pendek kecil. Iya, imut kerdil. Itu lawan kata dari bongsor. Oke. Lanjut. Nomor 29. Penyatuan. Penyatuan, Iya, penyatuan. Emang artinya apa separasi ini? Pemisahan. pemisahan, Pemisahan. Oke, bagus. Tahu ya. Di sini ada muncul nih pemisahan sama penyatuan. Ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Berarti jawabannya salah satunya ini udah pasti nih, gitu ya. Kalau nggak ngerti artinya ya. Nah, berarti jawabannya apa nih? Penyatuan gitu ya. Bukan perbaikan ya, separasi itu bukan perbaikan sebenarnya artinya. Lanjut, repetisi. tidak berulang, Tidak berulang. Artinya apa sih repetisi itu? Pengulangan. Pengulangan. Dia berasal dari bahasa Inggris ya, yang mana istilahnya itu adalah repeat. Repeat itu adalah berulang. Nah, berarti lawan katanya adalah tidak berulang. Kalau konduksi ini apa konduksi itu? pengantar panas, Pengantar ya, pengantar panas bisa konduktor. Konduksi itu pengantar. Lanjut, soal berikutnya tentang analogi. Bentar, saya minum dulu ya. Oke, pilihlah jawaban yang merupakan analogi dari pasangan kata yang ada di dalam soal. Payung, titik dua, hujan. Sama dengan lari Gunting kaki, potong. apa? eh, B. salah, B. Eh. B, Yang mana? B. B, B. Ya, kenapa? Coba analoginya gimana? Payung ketika itu dan kita dipakai butuh pas hujan. Gunting itu buat memotong. Iya, betul sekali. Gitu ya analoginya ya. Oke, good. Lanjut. Australia, titik dua, Selandia Baru. Analoginya apa ini? Gimana? Australia dan Selandia Baru. Apa sih kaitannya analoginya apa? tetangga, Tetangga? Berarti yang mana nih? B, Apa?
Indonesia, Malaysia. Indonesia sama Malaysia. Loh, Jerman sama Paris juga tetangga. Paris kota. Oh iya, Deng, Paris kota ya. Good. Oke. Jawabannya adalah D ya, Indonesia sama Malaysia. Jadi gini nih, Australia sama Selandia Baru itu adalah dua negara yang ada di dalam satu benua. Ya, dua negara ya, yang ada di dalam satu benua. Nah, kita lihat dua negara yang ada di dalam satu benua yang mana sih? Oh, ya ini nih, cuman D doang. Ya, Indonesia sama Malaysia. Malaysia sama Penang. Penang ini nama kota kalau nggak salah tuh. Papua juga nama daerah ya, nama provinsi ya. Papua Nugini ini nama negara ini. Jerman ini nama negara, Paris itu nama kota. Betul ya. Jawabannya adalah Indonesia sama Malaysia. Lanjut, tiga tiga. Gajah titik dua Gading. Apa sih kaitannya apa? Berarti apa nih? Gajah, dia punya gading. Sedangkan, Rusa punya tanduk. iya, betul sekali. Ciri khasnya gajah itu kan dari gading mungkin ya. Sedangkan rusa itu tanduk. Atau gajah itu punya gading. Rusa punya tanduk gitu ya. Gampang sih ini ya. Gak usah lihat opsi yang lain ya. Kalau kalian lihat opsi lain nanti kalian malah pusing. Mumet nanti ya. Langsung aja ini. Analoginya kan biasanya kan secara logika, secara pandangnya itu kalian langsung, oh jawabannya yang dia nih gitu ya. Oke. Lanjut. Jam titik dua bla 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 sama dengan kalender titik dua hari. Yang Detik. mana nih? Waktu. Waktu, Jam. Hmm? waktu, Jam titik dua. waktu. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah waktu. Analoginya piye gimana? Jam itu untuk melihat Waktu. waktu, sedangkan kalender untuk melihat hari. Kalian lihat kalender pasti pengen lihat kan ini hari apa sih? Ini hari apa sih gitu kan ya? Oke, Ya, lihat kalender mau lihat tanggal merah gitu ya. Bisa jadi. Oke, jawabannya adalah A, waktu. Lanjut, kayu titik dua bla 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 sama dengan beras titik dua nasi goreng. Analoginya gimana? Kayu diolah menjadi apa beras terus nanti olah jadi nasi goreng. Iya, betul sekali. Kayu itu dapat diolah menjadi apa? Kursi tamu. Kursi tamu, sedangkan beras diolah menjadi nasi goreng. Betul sekali. Jawabannya yang A ya berarti ya, kursi tamu. Kok bukan papan ya? Beda ya. Karena ini nasi goreng kan langsung bisa dinikmati. Kursi tamu juga bisa langsung dinikmati, sedangkan papan belum jadi kan? Gitu. Oke, lanjut nomor 36. Diameter titik dua lingkaran sama dengan diagonal titik dua. Di empat. Apa? Segi Diagonal? empat. Kenapa? Analoginya gimana? Analoginya gimana sih? Ini biasanya langsung pakai logika sih ya. Diameter itu ya sama lingkaran itu kan dia kan kaitannya ya yang membagi lingkaran kan ya diameter itu sama rata gitu kan. Sedangkan diagonal itu yang membagi segi empat ya menjadi sama rata gitu kan ya. ya. Oke, Ya. Oke, jawabannya adalah segi empat. Berikutnya, lingkaran titik dua bola segitiga titik dua Piramida. piramida. Ini analoginya, akal loginya gimana? Ruang. Lingkaran tuh bangun datarnya terus bangun ruangnya jadi bola. Iya, betul sekali. Segitiga itu bangun datarnya, bangun ruangnya adalah piramida. Nah, kalau uh, persegi,
Berarti titik dua apa? Bus. 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 Iya, betul sekali. Lanjut. Nomor 38. Banjir, titik dua air. Puting beliung, titik dua Angin. angin. Analoginya gimana? Banjir itu dari air. Banjir itu apa? Menang. Banjir terjadi karena Air. air. Puting beliung terjadi karena Angin. 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 Ya, betul. Udah jago-jago kok kalian ya. Sudah cocok nih jadi siswa Manice nih. Amin. Lanjut. Amin. 39. Bintang, titik dua galaksi, titik dua alam semesta. Sama dengan apa nih? Bintang, titik dua galaksi, titik dua alam semesta. D. Yang mana? D. Ada huruf kata cerita. Iya, analoginya gimana? Kumpulan bintang menjadi galaksi. Iya, Kumpulan galaksi. iya betul sekali. Kumpulan bintang itu adalah galaksi. Kumpulan galaksi adalah alam semesta. Berarti sama dengan kumpulan dari huruf itu adalah kata. Kumpulan dari kata adalah cerita. Berikutnya, murid, buku, perpustakaan. Sama dengan Bang. yang mana? B. Iya, nasabah, uang, sama bank. Analoginya gimana? Gimana coba analoginya? Murid meminjam buku di perpustakaan. Iya, betul. Murid meminjam buku di perpustakaan. Nasabah meminjam uang di bank gitu Ya, ya. Boleh, ya betul. Lanjut, 41 nih. Pilihlah kata berikut yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya. Rambutan, avokat. Avokat itu nama lainnya alpukat ya. Jadi setelah saya cari-cari, kok avokat sih? Avokat itu kan harusnya bahasa Inggris kan? Tapi ternyata di Kamus KBBI pun nama lain alpukat itu avokat. Jadi bahasa Indonesia pun avokat gitu ya. Alpukat, avokat tuh sama. Bahasa Indonesia juga dipakai. Jadi ini apa nih kira-kira nih terkait rambutan, avokat, kelengkeng sama jeruk yang tidak dalam kelompoknya yang mana? Mungkin dilihat dari apanya tuh? Rambutan, alpukat, kelengkeng sama jeruk dilihat dari apanya yang berbeda tuh? bentuk. Hah? Dilihat dari bijinya. Yang beda sendiri yang mana? Jeruk. 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 Rambutan bijinya satu. Alpukat bijinya juga satu. Kelengkeng juga bijinya satu kan? Lah kalau jeruk, kalian buka jeruk nih dari kulitnya dikupas. Jeruk bijinya banyak di dalamnya. Punya bagian-bagian, ada bijinya dua, ada yang empat, dan seterusnya. Berarti yang beda sendiri adalah jeruk. Gitu ya. Berikutnya, yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya. Sirloin steak, rendang, empal daging, sama opor ayam. Yang mana? Korea. Iya, opor ayam. Karena dia dari ayam sendiri ya. Yang lainnya kan dari daging sapi misalnya. Yang beda sendiri ini nih, opor ayam. Dia dari ayam. Gitu. Lanjut, yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Akupuntur, totok, pijat, sama operasi. Kira-kira mana nih yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya? Aku buntur. Ayo, akupuntur, apa totok, apa pijat, apa Eh, operasi? Operasi. Operasi, kenapa operasi? Karena yang lain tradisional.
Oh, yang lain tradisional. Oke, jadi kenapa sih kok operasi? Jawabannya bener ya operasi ya. Jadi aku puntur, totok, pijat itu adalah sebuah pengobatan yang dilakukan sama terapis. Nah, kalau operasi itu dilakukan oleh dokter. Jadi yang beda sendiri operasi. Lanjut yuk. Yang tidak masuk ke dalam kelompoknya mana nih? Belgia, Austria, New New York, York, sama Inggris. New Hah? York, New Hah? York, Ya, New York. New York itu kota. apa? Kota ya, iya betul. Yang lainnya negara semua ini. Oke, beda sendiri New York. Lanjut. Yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya. Mahkamah Agung, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan SAR Nasional. Yang mana nih yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, kenapa? Yang lain ada badannya, Mahkamah Agung nggak ada badannya. Oh gitu. Oke, boleh, boleh. Jadi itu gini nih. Badan Intelijen, Badan Narkotika, sama Badan SAR itu adalah lembaga pemerintah non-departemen. Sedangkan Mahkamah Agung itu dia departemen ya, beda sendiri. Itu. Cobanya yang A, Mahkamah Agung. Lanjut, nomor 46. Yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya yang mana? Itu lagi, Deng. Minyak tanah, Premium, premium, Pertamax apa LPG? Yang mana? premium, Minyak tanah, premium, Pertamax sama LPG. Yang mana yang beda sendiri? premium. Hmm? Ayo, coba Eh, dibagi. LPG. LPG, kenapa? Yang lainnya bahan bakar untuk kendaraan. Loh, LPG juga bahan bakar. Oh. Yang lainnya ini apa? Minyak tanah, premium, Pertamax itu dia apa? Sumber BBM, daya yang bentuknya apa? cair, Cair, betul sekali. Sedangkan LPG bentuknya apa? Gas. Bas, iya. Jadi LPG ini beda sendiri. Gitu ya. Lanjut, 47. Pilihlah kata berikut yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya yang mana? Magenta. Ayo, coba Jingga. dibacakan lagi. Merah, jingga, magenta, sama biru. Yang beda sendiri yang mana? Biru. Kenapa? Kenapa biru? Yang lainnya. hmm, Tahu warna jingga nggak? Ya, Jingga tuh apa? Kayak apa? enggak gitu, krem, Kayak oranye. pink itu loh jingga. Heeh. Hmm, magenta, kalau magenta, magenta, Ungu. magenta tuh pink yang mencolok, pink tua itu oh, namanya magenta. Merah, jingga, sama magenta ini mengandung unsur warna apa? Merah. Merah. Merah, betul. Yang beda sendiri biru kan? Biru nggak punya unsur warna merah, gitu kan ya? Berarti jawabannya adalah biru. Lanjut yuk. Tiga lagi nih. Pilihlah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Oval. Kenapa? Tidak yang lain masuk. Apa? Apa namanya? memiliki sudut, Sudut. Iya, betul sekali. Cuman oval di sini yang tidak memiliki sudut. Segi empat punya sudut. Sudutnya ada berapa? Mat. Empat. Segitiga juga punya sudut. Sudutnya ada berapa?
Ya, Iya, kalau layang-layang juga punya sudut ya. Sudutnya berapa? empat. Empat. Oval punya nggak? Enggak. Enggak. Dia nggak punya sudut, punyanya sisi lengkung. Ya kan, sisi lengkung. Oval, bulat gitu ya, dia nggak punya sudut. Jawabannya adalah oval. Berikutnya, manakah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya nih? Dayak, Indian, Jawa, sama Batak. Indian. Indian. Kenapa Indian. Indian? Karena bukan suku dari Indonesia. Iya, betul sekali. Emang Indian dari mana? India. Ayo, Indian Eh, dari India itu. oh, enggak. Suku Indian itu adalah suku asli negara mana atau daerah mana? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Saya kasih tahu ya. Indian itu adalah suku asli Amerika. Indian. Iya, jadi Amerika itu suku aslinya bukan Kaukasoid, bukan juga aborigin ya. Dia punya suku asli namanya Indian. Forkin. Ya, aborigin dari Afrika ya. Aborigin, aborigin dari mana? Iya, bener ya. Jadi kalau Dayak ini miliknya Indonesia ya dia ya. Di Kalimantan, Jawa juga suku yang ada di Jawa ya. Batak ini yang ada di mana nih Batak tuh? Hmm, Sumatera. Iya, India ini Amerika sendiri gitu ya. Oke, terakhir. Soal nomor 50 nih terakhir. Manakah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya? limbah plastik. Limbah plastik? Kenapa? Soalnya Organik. organik. Iya, betul sekali. Jadi kulit buah, limbah sayur, cangkang kerang ini adalah semuanya limbah organik. Yang beda sendiri yaitu yang limbah plastik, dia yang anorganik gitu ya. Oke, tidak terasa sudah selesai nih. Udah habis soalnya kakak ya. Udah 50 soal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tidak, aman ya. Nanti ketika mengerjakan, kalian fokus untuk apa namanya tips-tipsnya sudah saya berikan, jadi nanti dibaca-baca lagi dan jangan lupa banyak-banyak latihan soal. Untuk kemampuan verbal kalian harus banyak-banyak latihan soal biar kalian mengenal kata. Kita orang Indonesia, tapi mungkin kadang kita tuh nggak tahu dalam arti bahasa Indonesia ini tuh artinya apa sih? Padahal itu tuh sebenarnya istilah Indonesia, tapi kalian tuh nggak tahu artinya gitu loh. Nah, jadi kalian harus banyak-banyak latihan soal gitu ya. Terus kalau untuk analogi ini, kalian jangan terlalu berpusing-pusing sama pilihan gandanya ya. Jadi kalau analogi ini kalian bisa gunakan logikanya kalian. Ini yang sama yang mana ya? Ini yang nyambung yang mana ya? Di pertemuan pertama juga saya sudah kasih tips ya. Jadi kalau misal pertanyaannya itu adalah kata kerja dan kata benda, pasti jawabannya adalah kata kerja dan kata benda. Itu sudah pasti seperti itu. Sama, seirama. Itu untuk yang analogi. Jadi ketika kalian sudah yakin, oh ini jawabannya yang ini, udah nggak usah pusing-pusing lihat pilihan ganda yang lain. Nanti malah terkecoh, malah kalian tambah pusing, nanti malah salah jawabannya. Gitu ya. Terus kalau untuk ini nih, apa namanya, kelompok-kelompok kata ini, banyak juga ini, kalian banyak-banyak pengetahuan umumnya nih. Sebenarnya lebih mudah sih ini, pengelompokan kata gini ya. Oke, yang sulit itu biasanya sinonim antonim sih kalau saya ya, karena kalian harus harus tahu makna dari kata yang ada di dalam soal. Oke, saya stop share. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini ya. Masih ada waktu sih 5 menit ya. Nanti sambil nunggu narasumber berikutnya, kalian boleh minum-minum dulu, boleh jajan dulu mungkin ya. Ya. Oke. Saya mohon maaf apabila selama belajar dengan saya ada kesalahan kata, kurang paham dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan. Semoga nanti kalian bisa diterima di Man Insan Cendekia. Saya tunggu di Man IC Amin. ya, supaya
kalian ini menjadi bagian dari Man IC. Sekali lagi Man IC itu sama Min. semua. Di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, dan lain sebagainya itu sama. Jadi kalian mau berada dimanapun, ya Man IC udah keren namanya ya Man IC gitu ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak anak-anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ayo kita paling go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk ke sesi 2 ya. Ini pertemuan kita yang ketiga ya untuk literasi bahasa Indonesia persiapan SNPDB Man IC ya. Pertemuan ketiga, pertemuan terakhir.
Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang materi atau teori-teori atau soal-soal yang nantinya akan sering muncul, kisi-kisinya seperti apa. Itu sudah kita bahas di pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua kemarin sudah pembahasan tentang soal yang sering muncul, kemudian ini pertemuan terakhir kita perdalam untuk materinya ya. Ya, benar saya share screen dulu ya. Cek-cek sudah muncul di layar kalian? Ya, ya. Sudah. Ya, ya. Salah satu materi yang sering muncul di SNPDBIC maupun nanti ketika kalian TKA kelas 9 itu salah satunya adalah konjungsi. Ini materi wajib di bahasa Indonesia. Konjungsi itu apa? Kata penghubung. Ya, konjungsi atau kata penghubung. Ya, ada berapa konjungsi? Sudah pernah belajar tentang konjungsi ya? Ya, kalian ketemu teks apapun di bahasa Indonesia pasti akan ada pembahasan tentang konjungsi atau kata hubung. Ya, belum pernah dibahas ini ya di pertemuan ini ya. Ya, ini konjungsi kata penghubung bisa antar kata, antar frasa ataupun antar klausa bahkan antar kalimat. Ya, jadi salah satu fungsi utama konjungsi itu untuk menghubungkan atau sebagai pengait. Itu ya, itu fungsi dari konjungsi. Hubungan kata, frasa, klausa, kalimat, hingga paragraf. Kemudian yang kedua, membuat kalimat atau paragraf saling berkesinambungan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang kohesi, koherensi, kepaduan. Kepaduan sebuah teks, kepaduan sebuah kalimat, itu salah satu dasarnya atau salah satu eh, penandanya yaitu dengan konjungsi. Ya, ini fungsi utama konjungsi itu membuat kalimat atau paragraf saling berkesinambungan atau padu paragrafnya. Ya, atau koheren. Kemudian yang kedua, menjelaskan atau memperjelas makna. Ya, jadi ketika dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah paragraf tidak ada konjungsinya, itu kadang akan maknanya jadi melebar atau kurang efektif. Ketika sudah mendapatkan konjungsi, itu akan lebih mudah dimaknai. Ya. Kemudian menyambungkan unsur setara, koordinatif dan tidak setara itu subordinatif. Ketika kalian belajar tentang kalimat simpleks, kalimat kompleks, atau kalimat tunggal, atau kalimat majemuk, itu pasti akan berhubungan dengan konjungsi. Ketika kalian membahas tentang kalimat majemuk setara, berarti menggunakan konjungsi koordinatif. Ingat-ingat ya, konjungsi koordinatif itu digunakan untuk kalimat majemuk setara. Kemudian yang subordinatif itu kalimat majemuk tidak
setara. Ada yang masih ingat ciri-ciri kalimat majemuk? Kalimat kompleks, ciri-cirinya apa? Ingat ciri-ciri kalimat kompleks, kalimat majemuk. Yang pertama, cirinya ayo apa kira-kira ciri kalimat majemuk? Cek-cek, ini masih on atau enggak nih? SPOK. Ya, yang lain coba. Apa coba? Apa coba ciri-ciri kalimat majemuk? Ciri-ciri kalimat majemuk atau kalimat kompleks yang pertama harus mempunyai dua klausa minimal ya. Jadi kalimat majemuk itu memang mempunyai dua klausa. Ketika minimal itu mempunyai dua klausa, ciri yang kedua pasti mempunyai dua verba minimalnya. Jadi dalam sebuah kalimat kompleks atau kalimat majemuk itu minimal mempunyai dua verba yang nantinya bisa dijadikan sebagai predikat atau objek ataupun yang ya, yang pertama itu ada dua klausa, ciri yang kedua ada dua verba minimal, kemudian yang ketiga ada konjungsi. Ini salah satu ciri utama kalimat majemuk itu ada konjungsinya. Jadi dua klausa atau lebih yang dihubungkan dengan konjungsi. Itulah kalimat majemuk. Nanti ada yang setara, ada yang bertingkat. Ya, kita bahas yang pertama konjungsi koordinatif ya. Konjungsi koordinatif digunakan dalam kalimat majemuk setara. Ini contohnya ada dan, kemudian atau, tetapi, lalu. Nah, ini lalu pun nanti bisa masuk subordinatif. Tapi yang jelas konjungsi koordinatif itu utamanya ada tiga ini ya, dan, atau, tapi ya, dan serta. Dan serta itu sama nanti fungsinya untuk penambahan. Ini konjungsi koordinatif kata hubung yang menyatukan dua unsur atau lebih, dua unsur atau lebih dalam hal ini klausa seringnya ya. Seperti kata, frasa, klausa atau ya. Yang pertama, fungsi dari koordinatif menghubungkan unsur-unsur yang sederajat atau setara tadi. Tidak mengubah makna dari masing-masing unsur. Kemudian dapat berupa dan, tapi, lalu, ataupun serta. Itu ya, intinya ada. Ini contohnya di sini ada Ani membaca buku dan Rina menulis surat. Ini namanya koordinatif atau kalimat majemuk setara. Jadi ketika setara itu salah satu dihilangkan itu tidak mempengaruhi anak kalimat yang lain. Ini kan ada anak kalimat ya, ada dua klausa. Ada klausa anak membaca buku dan satunya klausa Rina menulis surat. Dua klausa itu dihubungkan dengan konjungsi dan di sini ada dan ya, dan itu konjungsi koordinatif bermakna penambahan. Ya, nanti akan bisa kalian bandingkan dengan konjungsi subordinatif untuk kalimat majemuk bertingkat. Ya, Ani membaca buku dan Rina menulis surat. Ketika salah satu dihilangkan tidak mempengaruhi klausa yang lainnya, itulah setara kedudukannya. Kamu ingin ngopi atau teh? Nah, ini juga setara. Ya, ketika tehnya dihilangkan, kopinya dihilangkan, salah satunya bisa saling menggantikan atau tidak mempengaruhi unsur yang lainnya. Ini juga sama, tapi sebenarnya lalu ini kurang sesuai ya. Lalu itu nanti masuknya ke subordinatif menunjukkan waktu. Ya. Paling cocok itu ada serta ya. Serta itu sebagai penambahan. Kalau atau sebagai pilihan. Tetapi tentangannya. Ada ditanyakan sebelum dilanjut?
pasti muncul soal yang berhubungan dengan konjungsi, baik di SNPDBC maupun TKA nantinya. Karena soal TKA itu mirip sekali atau setipe dengan SNPDBC. Ya. Ya, lanjut yang kedua konjungsi subordinatif. Ya. Konjungsi yang menghubungkan klausa utama dengan klausa bawahan atau menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. Yang keduanya tidak bisa berdiri sendiri atau bergantung kepada salah satu klausa. Namanya anak kalimat itu mempengaruhi induk kalimat. Klausa utama itu mempengaruhi klausa bawahan. Klausa yang ya. Ini ciri-cirinya menghubungkan klausa tidak setara, menciptakan hierarki dalam kalimat. Hierarki itu tingkatan ya. Klausa bawaan melengkapi klausa utama. Jadi bawahan ini atau anak kalimat. Klausa utama itu induk kalimat. Anak kalimat itu melengkapi atau menerangkan ke induk kalimatnya. Itu ya. Nah, ini ada contohnya menerangkan waktu itu ketika, setelah, sejenak, jika, asalkan, apabila itu menyatakan syarat, kemudian menyatakan tujuan itu agar, supaya. Ini contohnya misalnya saya akan pergi jika hujan sudah reda. Nih, induk kalimatnya saya akan pergi, anak kalimatnya hujan reda. Jadi induk kalimatnya ini nanti mempengaruhi anak kalimatnya. Ini klausa atasan atau klausa utama, ini klausa bawahan. Utama. Jadi hujan reda atau saya angkat pergi ini nanti akan dipengaruhi klausa yang lain. Jadi ketika salah satu klausa itu dipengaruhi klausa yang lain itu disebut sebagai kalimat majmuk bertingkat atau tidak setara. Contoh yang lain ini dia belajar keras supaya nilai ujiannya bagus. Jadi nilai ujian bagus itu dipengaruhi dengan belajar keras. Ini juga klausa yang kedua itu dipengaruhi oleh klausa yang pertama. Sampai di sini ada yang tanyakan? Nanti di SMA kalian akan belajar tentang ini. Ada yang tanyakan? Sudah ada? Ya, kalau udah ada kita lanjutkan. Ya, konjungsi subordinatif yang lain ada konjungsi perbandingan, contohnya seperti seolah-olah, kemudian konjungsi sebab atau kausalitas, karena sebab, akibatnya, akibat, ini sehingga, sampai-sampai, konsekutif, ini perlawanan, konsesif, meskipun, walaupun, itu konsesif. Nah, kemudian ini konjungsi berdasarkan letaknya, ya. Konjungsi berdasarkan letaknya ada 3 utamanya: konjungsi intra kalimat, antar kalimat, dan antar paragraf. Yang tadi di sini ini konjungsi intra kalimat. Kalian perhatikan contoh yang di sini, ini namanya konjungsi intra kalimat. Konjungsi jika, supaya, ini menghubungkan klausa dalam satu kalimat. Inilah disebut sebagai konjungsi intra kalimat dalam sebuah kalimat. Ya. Kemudian yang kedua ada konjungsi antar kalimat. Kalau tadi intra, kalau ini antar. Nah, intinya konjungsi antar kalimat itu menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, menghubungkan paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Itulah fungsi utama konjungsi antar kalimat. Ya, ini fungsinya keterkaitan kata tulisan, hubungan makna, pengulangan kata, kohesi, dan mudah dipahami. Secara umum fungsinya seperti itu. Tapi fungsi khususnya konjungsi antar kalimat itu digunakan untuk menghubungkan antar kalimat ataupun antar paragraf nantinya.
Lagi pula di samping itu, selain itu, namun akan tetapi, oleh karena itu dengan demikian, oleh sebab itu konjungsi antar kalimat. Ya, penulisannya ini selalu di awal kalimat baru dan harus diawali huruf kapital. Konjungsi antar kalimat itu wajib di awal kalimat. Dan penulisannya harus diikuti dengan tanda koma. Misalnya, namun koma, kan tapi koma, sebaiknya koma. Oleh karena itu koma. Oleh sebab itu koma. Nah, jadi ketika konteksnya di akhir sebuah teks, sebuah paragraf, setelah konjungsi antar kalimat, wajib diikuti tanda koma. Itu ya. Lanjut, ini konjungsi korelatif. Korelatif itu yang berpasangan. Pasangannya nggak boleh campur-campur ya, nggak boleh dengan yang lainnya. Ini konjungsi berpasangan atau konjungsi korelatif. Baik maupun tidak hanya tapi juga bukan hanya melainkan demikian sehingga jangankan pun. Nah, ini konjungsi apa? Korelatif, korelasi, berhubungan ya. Contohnya di sini baik di Jogja maupun di Bali aku akan tetap ikut liburan sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, baik bersama ibu maupun bersama ayah, pergi ke taman, bermain tetap terasa menyenangkan. Nih, contoh yang lain misalnya tidak hanya pandai menyanyi, tapi juga mahir menari. Mencari tidak hanya merusak rumah, tapi menelan korban jiwa. Itu ya, itu konjungsi korelatif. Jadi tanyakan dulu. Lanjut. Ya, lanjut. Kalau lanjut, kita bahas sedikit tentang puisi, baru ke pembahasan soalnya. Ya, jenis puisi berdasarkan aturannya dibagi menjadi berapa? Hmm? Yo, jenis puisi ada berapa? Jenis puisi. Udah muncul? Masih belum muncul ya di tempat kalian ya? Iya, share screen-nya masih konjungsi. Oke. Ya, ini salah satu materi yang sering muncul dan harus kalian benar-benar pahami. Sudah muncul yang baru ya? Nah, kita bahas tentang puisi. Ya. Ketika pembahasannya tentang puisi atau ketika ketemu soal puisi, pasti yang ditanyakan unsur fisik dan unsur batin. Ya, tadi sudah kita bahas, sudah sering kita bahas. Jenis puisi itu ada dua ya, puisi lama dan puisi baru. Bedanya apa kira-kira? Bedanya puisi lama dan puisi baru? Ayo, bedanya apa? Kalau puisi lama terikat dengan aturan. Ya, betul. Kalau puisi lama itu wajib mengikuti aturan. Ada aturan-aturannya. Contohnya misalnya pantun itu harus memiliki setiap barisnya terdiri dari pan sampai 11 suku kata dan seterusnya. Jadi puisi lama itu lebih ada aturannya. Bait harus berapa baris, kemudian rimanya harus seperti apa dan seterusnya. Jadi banyak aturan dalam penulisan puisi lama. Berbeda dengan puisi baru. Kalau puisi baru itu lebih bebas ya. Jadi lebih sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah atau kondisi itu ya.
Lanjut. Ya, ya, langsung kita bahas unsur fisik puisi lama. Ada tipografi atau perwajahan, kemudian ada diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan irama. Sudah pernah membahas tentang ini? Sudah belum? Unsur fisik Belum. puisi lama? Belum. Ya, yang pertama kita bahas tentang tipografi atau perwajahan, ya, atau bentuk dari suatu puisi itu. Kalian nanti bisa searching atau googling, itu nanti akan ada puisi yang bentuknya hati, ada puisi yang bentuknya pisau, ada puisi yang bentuknya apel, ada puisi yang bentuknya macam-macam lah. Tipografi atau perwajahan itu bentuk dari. Tapi secara umum yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, puisinya atau tipografinya, wajahannya itu ya, rata tengah, rata kiri, rata kanan, dan seterusnya. Itu bentuk puisi-puisi zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu ada aturannya, ada kesakralan dalam pengaturannya. Ya, kemudian yang kedua ada diksi. Diksi itu apa? Pemilihan kata. Betul, di situ pilihan kata ya. Dalam membuat sebuah puisi tidak boleh ngawur, tidak boleh asal-asalan. Pilihan katanya juga harus kalian persiapkan. Diksinya disesuaikan dengan kondisi, kemudian disesuaikan juga dengan estetikanya. Ya, estetika dan kondisi. Misalnya kalian ingin menggambarkan suatu hal yang sedih, digunakan kata suram, atau gunakan kata mencekam dan seterusnya. Jadi diksinya itu disesuaikan dengan konteksnya. Kalau misalnya kalian pengen secara baitnya bagus atau rimanya enak, jadi diksinya juga disesuaikan dengan rima. Kalian memilih kata yang misalnya diakhiri kata kuku itu diksi yang berkaitan dengan rima nanti. Kemudian diksi juga berkaitan dengan estetis. Tadi contohnya, misalnya ketika kalian membuat sebuah puisi, akan lebih estetis menggunakan kata saja dibandingkan menggunakan kata sore. Itu ya. Di diksi ada tiga secara langsung fungsinya. Yang pertama bisa untuk tadi, yang pertama diksinya fungsinya untuk apa tadi? Untuk rima, kemudian untuk pemaknaannya, kemudian yang terakhir untuk apa? Estetikanya. Ketiga itu ya, itu fungsi secara umum dari diksi, dari keindahannya, kemudian dari tata bunyinya, tata bahasanya, dalam hal ini berkaitan dengan rima, kemudian yang tadi yang terakhir berhubungan dengan maknanya. Jadi maknanya akan lebih dalam ketika menggunakan kata-kata tertentu. Kemudian ada imaji atau citraan. Ya, secara umum citraan itu ada tiga: visual, suara. Suara itu apa? Audio. Visual itu penglihatan ya. Suara itu audio atau suara ya. Kemudian ada taktil. Taktil itu bisa gambaran atau bisa perasaan. Itu taktil. Citraan atau imaji. Contohnya misalnya dalam sebuah puisi kalian, di situ ada suara burung berkicau. Kata burung berkicau itu masuk imaji suara atau audio. Contoh yang lain misalnya kalian di situ ada puisi kalian itu ada gonggongan anjing misalnya atau debu atau misalnya ada kata lagi cuitan burung atau aungan harimau, itu masuk ke imaji suara atau audio ya. Kemudian ada imaji visual, berarti berhubungan dengan penglihatan. Misalnya berhubungan dengan warna, berhubungan dengan bentuk. Misalnya warna kulitnya hitam.
bentuk rambutnya keriting. Itu namanya imaji visual. Bisa berhubungan dengan warna, bisa berhubungan dengan bentuk. Ya, ngantuk ya? Saya juga agak ngantuk ini. Setelah ini kita latihan soal. Imaji ini sering muncul dalam soal ya. Kalau takdir itu berhubungan dengan perabaan, berhubungan dengan perasaan juga. Kemudian ada kata konkret, gaya bahasa, rima, dan irama. Ini yang salah satunya nanti akan sering muncul dalam soal SNPDB maupun soal TKA. Di PowerPoint-nya saya share, nanti bisa kalian pelajari sendiri. Ya. Sekarang biar nggak ngantuk, latihan soal. Saya share screen lagi. Sudah muncul? Sudah ya? Belum. Belum? Udah. Sudah. Nah, ini ada soal. Silakan dibaca dulu. Kenapa itu jawabannya bisa B yang nomor satu? Kan 1 menit dibaca, dan nanti kenapa sih jawabannya bisa B? 1 menit. Udah ya? Ya, kita baca soal nomor 1. Ini kayaknya pernah pernah kalian baca pasti ya. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Sebelah kiri terlihat tebing, sebelah kanan batu karang besar. Siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dan biru putih bergradasi abu-abu, kombinasi hijau yang sungguh elok. Kalau kalian cermati, jenis paragraf ini paragraf deskripsi, atau kalian pernah belajar tentang teks deskripsi. Inilah teks deskripsi, ya, penggambaran. Ya. Kemudian yang ditanyakan ada kata bergradasi. Yang paling tepat dalam konteks tersebut maknanya apa? Bercampur secara merata hingga tak bisa dibedakan, tidak sesuai ya. Berubah secara bertahap dari satu tingkatan warna ke tingkatan warna yang lain, tersusun berlapis-lapis dengan batas yang tegas, bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sudah pasti salah, itu bukan gradasi. Ketika kalian TK dulu mungkin kalian pernah belajar tentang gradasi, membuat gambar gradasi ya. Gradasi, kalau kalian cermati dulu ketika belajar menggambar, gradasi itu adalah tingkatan warna. Misalnya ketika kalian akan menggambar sore, gradasinya atau senja, gradasinya ya dari agak kuning, kemudian kuning, oranye lebih tua lagi sampai ke coklat, itulah gradasi. Atau biru itu mempunyai warna yang
bermacam juga, ada biru muda, biru laut, biru tua, biru tua banget misalnya. Itu tingkatan warna atau gradasi. Ya. Ketika kalian ketemu soal seperti ini, misalnya benar-benar blank, nggak tahu maknanya, kalian bisa mencocokkan dengan yang ada dalam teks. Jadi kata bergradasi itu diganti dengan yang opsi B ini. Nah, contohnya di sini misalnya ada ini, ya abu-abu kombinasi hijau sungguh elok ya, jadi tingkatan warna lainnya ya. Bisa ya soal seperti ini ya. Soalnya kamu tadi. Soal yang kedua, penulisan kata baku, ada artefak. Yang benar, artefak. Ya, kata baku artefak ini sebenarnya dari bahasa asing juga, bukan asli bahasa Indonesia atau bahasa serapan. Jadi tulisan yang paling sesuai itu yang D, bukan artefak, tidak menggunakan S ya. Artefak bukan juga bukan, tidak menggunakan P, dan menggunakan F. Kemudian artefak itu salah juga, ada S-nya, yang paling benar jawabannya D. Ini gampang ya. Bisa ketika ketemu soal seperti ini, nanti ketika TKA pun kalian akan ketemu soal seperti ini. Bisa? Bisa. Kalau bisa, kita lanjut. Nah, ini silahkan dibaca dulu. 1 menit. Ya. Atau langsung kalian baca saja, biar kalian nggak ngantuk. Saya tunjuk ya. Silahkan dibaca, teman yang lain menyimak. IC. Ayo IC dibaca. Yang lain menyimak. Biar nggak ngantuk. Kecil dengan rambut merah menyala dan mata sebiru langit. Terbangun di tempat yang aneh. Dia berada di sebuah kastil yang terbuat dari awan. Dengan jendela-jendela berkilauan seperti permata. Dinding-dindingnya lembut seperti kapas dan langit-langitnya dihiasi lukisan-lukisan bintang yang berkilauan. Di mana aku, gumam delima, sambil menggosok matanya. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka lebar. Muncullah seorang raksasa dengan tubuh besar, sebesar rumah dan suara yang menggelegar. Tapi wajahnya tidak menyeramkan seperti raksasa di cerita dongeng. Matanya bersinar ramah dan senyumnya lebar sekali. Selamat pagi, Delima. Aku raksasa awan. Siapa raksasa itu? Kau sudah bangun? Ya, ini ada artikel yang disesuaikan dengan usia kalian ya. Watak tokoh raksa di sini digambarkan seorang yang B, jawabannya ramah dan bersahabat. Kalau kalian cermati di sini penggambaran tokohnya itu secara langsung atau secara tidak langsung. Ayo, penggambaran tokohnya secara langsung atau tidak itu? Secara langsung atau tidak? Kenapa di sini jawabannya ramah dan bersahabat? Apakah di sini ada kata ramah? Ketika di sini ada kata ramah, Ya, berarti penggambarannya secara langsung. Ketika nggak ada kata bersahabat ataupun ramah, berarti penggambarannya secara tidak langsung. Ada kata ramah di dalam teks itu? Ada atau tidak? ada. Yang mana? Matanya bersinar ramah. Terus yang satunya bersahabat, ada enggak?
Ini Rama ya. Terus yang satunya, ya, mana ini? Udah pada tidur? Belum ya? Ya, di sini ada penggambaran watak atau penggambaran tokoh secara langsung oleh penulis. Ada kata ramah di sini dan disesuaikan dengan opsi yang B. Menyeramkan dan kejam itu tidak ya, karena di sini digambarkan tidak menyeramkan. Ya, jadi opsi A salah, ramah itu sesuai. Nah, bersahabat, nah ini karena ramah, senyum lebar itu dianggap bersahabat. Jadi bisa secara langsung dan secara tidak langsung. Pemalu, pendiam, kurang sesuai, nggak ada dijelaskan di situ. Sombong dan angkuh juga tidak sesuai. Jawabannya yang paling sesuai yang opsi B. Sekarang nomor 4. Nomor 4, coba dibacakan Chelsea. Bacakan dulu, yang lain menyimak. Ada Chelsea? Ada itu, yo. Ayo Chelsea, ada nggak? Ada Ustaz. Ya, dibaca dulu Chel. Yang lain menyimak. Hujan deras mengguyur desa kecil itu. Angin bertiup kencang, menggoyang pepohonan hingga apa itu? Berderak Bira di sama cawe. rumah sederhana. Nenek Asi terlihat cemas, mondar-mandir menantu perempuannya Ibu Rina akan segera melahirkan. Gali cepat eh cepat pergi ke rumah Bu Bidan. Katakan ibu akan segera melahirkan. Seru Nenek Asi, wajahnya pucat pasi. Galih bocah laki-laki berusia 12 tahun, mangguk cepat ia meraih jas hujan yang tergantung di dinding lalu berlari berlari ke hujan semakin deras membasahi seluruh tubuhnya. Jalanan berlumpur membuat langkahnya semakin berat, tapi ia harus cepat. Ibu membutuhkannya. Ya, pertanyaannya. Nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen pahlawan kecil tersebut adalah, jawabannya apa ini? Ini kuncinya. Ya, kira-kira jawabannya apa? Nilai kehidupan. Nilai itu masuk unsur ekstrinsik. Pentingnya membantu tetangga, menjaga tradisi, tanggung jawab, berdoa agar diberi kemudahan dalam kesulitan. Mana ini? C. Kenapa jawabannya C? Bisa diambil di mana? Dilihat dari mana? Tapi ia harus cepat, ibu membutuhkannya. Ya, coba kita cermati satu persatu. Pentingnya membantu tetangga yang kesusahan. Sesuai ya. Berarti membahas tentang tetangga ya. Yang kedua, menjaga tradisi, memanggil bidan sesuai dengan pembahasan, tanggung jawab dan kepedulian dalam membantu keluarga, berdoa agar diberi kemudahan dalam kesulitan. Jawabannya paling tepat yang C. Kenapa C? Karena di sini pembahasan utamanya tentang keluarga ya. Nah, di situ ada bahas tentang
nenek, kemudian bocah laki-laki berusia 12 tahun, dan ada menantu yang akan melahirkan. Nah, itu masuk hubungan keluarga. Itu ya, jadi jawabannya yang paling tepat C. Ingat-ingat, nilai dalam sebuah puisi ataupun dalam prosa itu masuk kategori unsur ekstrinsik. Ya, ini dari soal nomor 5. Silahkan kalian cermati, ada sebuah poster. Kemudian kalian sesuaikan dengan pernyataan yang ada dalam soal. Cermati dulu posternya, kemudian benar atau salah pernyataan yang ditanyakan di situ. Silahkan dibaca dulu 1 menit, dicermati fotonya atau layarnya ini. Ya, sudah dicermati? Silahkan baca pernyataannya. Sekolah memberikan bimbingan konseling kepada pelaku dan korban bullying agar memahami dampak negatif perundungan. Ya atau tidak di situ? Ini. Solusinya yang benar. Benar. Nah, ya. Jadi guru BK memberikan pemahaman dampak negatif dari perundungan. Yang kedua, membiarkan masalah bullying diselesaikan sendiri tanpa campur tangan guru karena urusan pribadi. Salah, ya. Yang ketiga, orang tua bekerjasama memberikan pemahaman. Dengan lain ada hal yang tidak baik. Benar. Benar, betul. Memberikan hukuman yang tegas pada pelaku. Benar? Pengawasan berkelanjutan. Benar, ya. Jadi nomor 1 itu benar, nomor 2 salah, 3 benar, 4 benar, ya. Ini perundungan ini sering terjadi dalam sekolah, tapi di Pekalongan tidak ada, ya. Aman lah, insya Allah di Pekalongan. Ada yang merasa dibully di situ? Aman ya? Tidak ada lah. Lanjut soal nomor 6. Dibaca dulu teksnya. Dialova. Yuk, Dialova, silahkan baca. Yang lain menyimak ya. Iya, konsep. Hari pertama liburan sekolah, Andi dan adiknya saling semangat. Mereka akan menghabiskan waktu 1 minggu di desa tempat kakek tinggal. Sesampainya di desa, Andi terkejut melihat pemandangan yang sangat dari kota. Sawah yang menghijau terbentang luas, udara begitu segar dan suara jangkrik terdengar merdu di malam hari. Kakek, kenapa di sini tidak ada mal? Kakek, kenapa di sini tidak ada mal atau bioskop? Tanya Andi dengan polos. Kakek tersenyum lembut. Di desa, kami punya hiburan yang berbeda, nak. Kamu bisa bermain di sawah, memancing di sungai, atau membantu kakek memberi makan ayam. Hidup sederhana tapi bahagia. Pada hari kedua, Andi dan Sehari diajak kakek ke sawah. Mereka belajar menanam padi dan menangkap ikan di sungai. Meskipun awalnya merasa lelah, Andi mulai menikmati kegiatan tersebut. Dia merasa lebih dekat dengan alam dan belajar menghargai kerja keras para petani. Ternyata hidup di desa menyenangkan juga ya, kayak aku jadi tahu dari Nah ya, yang aku makan. komentar yang sesuai. Nih, pertanyaan komentar yang sesuai.
Jawabannya apa nih? Mana jawabannya? Komentar yang saya cerita ini menggambarkan kehidupan kota yang lebih maju. Ceritanya menggambarkan pentingnya menghargai kehidupan yang sederhana. Tokoh Adi digambarkan anak yang manja. Jawabannya paling sesuai yang B ya. Pentingnya menghargai kehidupan sederhana dan kerja keras, serta memberi pemahaman tentang asal-usul makanan yang kita konsumsi. Ini yang paling sesuai. Tokoh Adi digambarkan anak yang manja, tidak sesuai. Kakek dan cucunya konflik, bukan. Ya, jadi jawabannya B. Dari keenam soal ini ada yang tanyakan? Nah, ini tipe soal TKA juga seperti ini ya. Jadi kalian tidak hanya belajar SNPDBIC, tapi juga belajar TKA untuk di bulan setelah Lebaran ya. Berarti Maret atau April pelaksanaan TKA kelas 9. Tadi tanyakan? Dari Aman, soal yang Pak. sudah kalian sudah ada ya? Kalau tidak ada, kita Ya. lanjut. Nah, ini dibaca dulu. Aura. Kenapa jawabannya B? Dibaca dulu teksnya, Ra. Biar yang lain menyimak, Ra. Bunga melati. Bunga melati merupakan jenis, bener gak? Bunga melati merupakan jenis tanaman bunga yang banyak orang kenal karena harumnya. Bunga melati juga sering dijadikan aksesoris pengantin wanita pada adat orang Jawa. Bahkan karena harumnya yang sangat khas, ada minuman teh yang memiliki aroma melati. Bunga melati juga sering digunakan sebagai bahan dan aroma saat melakukan terapi kecantikan. Bunga melati berwarna putih. Bentuk mahkotanya sedikit lonjong dan kecil mungil. Mahkota bunga melati sangat lembut dan halus serta wangi. Bagi seorang yang mencium, maka timbul perasaan ingin menciumnya lagi. Mahkota bunga melati ada 7 dan berlapis. Susunannya datar dan menyirip apaan? Menyirip Jadi, masa sih? Menyirip saling berhadapan menjadikan bunga ini sangat indah. Daun bunga melati berbentuk ovate itu. Ovate untuk atau bundar telur. Pangkal daunnya berbentuk lingkaran yang indah dan semakin ke ujung bentuknya semakin runcing. Pada bagian pinggir daun melati sedikit bergelombang dan permukaannya sedikit berkerucut, semakin indah ketika tertiup angin. Tak hanya bunganya, terapi kesehatan. Sudah, Ustaz.
Ya, objek utama yang dideskripsikan. Jawabannya B. Itu terlihat jelas ya. Jadi ketika kalian nggak usah baca panjang lebar gini pun, misalnya nanti kalian dituntut cepat untuk menjawab soal, untuk objek Betul. utama, tokoh utama itu juga bisa dilihat dari judul. Di sini kan jelas ya, judulnya Bunga Melati. Pasti objek utamanya Bunga Melati. Gitu ya. Ketika kalian eh, butuh cepat, itu dilihat judulnya saja. Itu ya, salah satu trik cepat. Yang kedua, baca lagi ini biar gak ngantuk. Yang laki-laki, Manggala. Belum ya, belum saya tunjuk Manggala ya. Silakan dibaca Manggala. Bentar, Pak. Suatu hari, Arya mendengar kabar bahwa di dalam hutan terlarang terdapat sebuah permata yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan segala penyakit. Permata itu dikenal sebagai permata cahaya. Arya teringat pada ibunya yang sedang sakit parah, dan ia pun bertekad untuk menemukan permata itu demi menyelamatkan ibunya. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Arya memberanikan diri untuk masuk ke dalam hutan terlarang. Perjalanan Arya tidaklah mudah. Di tengah hutan, ia dihadang oleh berbagai makhluk ajaib, seperti raksasa yang menjaga gerbang hutan, burung api yang berusaha menghalanginya, dan naga yang tidur di depan gua tempat permata tersebut disembunyikan. Kosakata dalam kutipan tersebut yang menunjukkan latar tempat adalah Mana? Agar tempatnya? Kenapa jawabannya C? Ini jelas A, bukan ya. Arya raksasa burung berapi ini bukan pertanyaan tentang latar. Ini pertanyaan tentang tokoh. Yang B, permata cahaya ibunya penyakit. Ini juga dengan tokoh. Hutan terlarang dan gua itu baru latar. Perjalanan kabar kekuatan itu juga bukan termasuk latar tempat. Ya, jadi ini jelas sekali jawabannya C. Gampang ya. Nah, ketika latar, nanti akan ada 3 pertanyaan yang berhubungan dengan latar. Bisa berhubungan dengan latar tempat, waktu, maupun suasana. Ya, jadi ada 3 pertanyaan yang nantinya bisa berhubungan dengan latar. Ya, silahkan kalian cermati soal yang ketiga. Sekar. Sekar, biar ngantuk. Gunung Semeru mengalami letusan atau erupsi puluhan kali sejak statusnya ditingkatkan dari singa menjadi awas, atau dari level 3 menjadi level itu dia oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Minggu 04.12 pada Senin 05.12. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api PPGA Semeru Mukdas Sofian menyebut terjadi hampir 30 kali letusan atau erupsi pada periode pengamatan pukul 00.00 sampai 06.00 WIB. Gunung Semeru juga mengalami satu kali awan panas guguran dengan amplitudo 25 mm dalam lama gempa 386 detik. Hasil pengamatan kegempaan hari ini selama 6 jam, Gunung Semeru juga mengalami 12 kali letusan atau erupsi dengan amplitudo 11 sampai 22 mm dan lama gempa 65 sampai 120 detik. Tuturnya dalam
Keterangan tertulis sebagaimana dikutip kantor berita antar aktivitas Semeru juga terekam 6 kali gempa guguran dengan amplitudo 1 sampai 8 mm dan lama gempa 50 sampai 140 detik. 1 kali gempa vulkanik dalam dan 1 kali gempa tektonik jauh. Pengamatan visual Gunung Semeru terlihat jelas teramati asap kawah putih dengan intensitas tipis hingga sedang yang tingginya mencapai 500 meter dari puncak. Kemudian angin lemah ke arah barat daya. Katanya hampir 2.000 warga mengungsi menyusul meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur hari Minggu 04/12/2022 yang mengeluarkan awan panas dan lava ke kawasan-kawasan di sekitarnya. Ya, ini pertanyaan benar salah ya. Yang pertama pernyataan peningkatan status Gunung Semeru siaga menjadi awas, sesuai ya di awal nih. Kalimat pertama, awas, siaga. Banyak letusan awan panas muncul. Di sini ada ya, pembahasan tentang letusan awan. Kemudian yang ketiga, asap kanti 500 meter. Kan ya. Yang benar apa ini? Kenapa yang ini salah? Penyebab terjadinya gempa tektonik, bukan tektonik ya, tapi vulkanik ya. Tektonik itu kalau di dasar laut, kalau gempanya gunung itu ya vulkanik ya. Kemudian hampir 30 kali di sini ada ya, ada 30 kali letusan. Jadi jawabannya benar. Jawabannya benar-benar salah. Nah, itu ya. Ada yang tanyakan? Ini soal nanti yang berhubungan dengan TKA juga akan seperti ini, SNPDB juga akan seperti ini. Ada yang tanyakan enggak? Kalau nggak ditanyakan, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Nanti bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Sudah pukul 9 kurang 3 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Kak Eri Waalaikumsalam atas warahmatullahi materinya wabarakatuh. dan adik-adik semuanya atas partisipasinya. Semoga ilmunya manfaat berkah dan adik-adik semuanya apa yang menjadi dicita-citakan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. alamin. Mari kita tutup adik-adik semuanya pertemuan malam hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.